Wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Suandi dari SMA Negeri 1 Ciampea, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan mencoba membahas tutorial bagaimana menyusun laporan perubahan ekuitas atau biasa juga kita sebut dengan laporan perubahan modal. Kita masih melanjutkan soal praktek akuntansi perusahaan dagang untuk bengkel mobil sempurna. Terakhir kita membahas tutorial bagaimana menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini ada judulnya, kemudian ada pendapatan dan beban-beban. Kita berhasil menyusun laporan laba rugi ini dengan laba bersih 270.150.000. Nah, ini adalah laporan pertama yang kita buat, yang kita susun di antara laporan keuangan lainnya. Seperti laporan laba rugi ini, setelah laporan laba rugi ini, kita akan menyusun laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, kita akan membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Dan satu lagi adalah menyusun laporan arus kas. Nah, untuk arus kas ini sebenarnya tidak wajib dilaporkan ke pihak eksternal. Kita sering lihat di media cetak atau media elektronik, laporan-laporan keuangan yang disampaikan ke pihak eksternal oleh perusahaan-perusahaan itu terdiri dari hanya 3 laporan saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca saja. Sementara untuk laporan arus kas itu disusun untuk keperluan internal. Baiklah, kita akan langsung saja mulai untuk tutorial penyusunan laporan perubahan ekuitas. Seperti biasa, judulnya kita buat, kita copy saja dari sini. Oke, yang ini kita ganti. Nah, bengkel mobil sempurna, ini baris pertama, nama perusahaan ya, jangan lupa. Kemudian baris kedua adalah judul dari laporannya, dan yang ketiga adalah periodenya. Ini kita ganti. Per 31 Desember 2013. Nah, akun-akun apa saja atau unsur apa saja yang ada di laporan perubahan ekuitas ini, diantaranya adalah modal, tuan. Kita cek di neraca lajur, ini perusahaan milik ini. Oh ya, perlu diketahui juga bahwasannya untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, data yang kita perlukan adalah neraca lajur ini. Nah, ini yang kita perlukan adalah data neraca lajur. Nah, supaya lebih fokus, data yang kita perlukan ada di kolom neraca. Jadi kita fokuskan dulu ke kolom neraca seperti ini. Yang kita perlukan di kolom neraca adalah data modal. Nah, ini nama pemilik perusahaan ini adalah Tuan Andrew. Kita ketikkan di sini Tuan Andrew. Dan ini adalah sebagai modal awal.
tidak ditulis awal, sepertinya kata-kata awalnya tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa, tapi untuk lebih memudahkan pencarian data selanjutnya ini sebaiknya ditulis saja. Itu ya. Angkanya 90.360 kita copy. Terkadang kita kesulitan untuk mengingat angka ya. Kita bisa menggunakan solusi ini, kita copy saja supaya tidak salah. Nah, oke, untuk selanjutnya adalah data laba atau rugi bersih. Tapi karena kita tahu bahwa perusahaan ini ketika kita menyusun laporan laba rugi itu hasilnya adalah laba bersih, bukan rugi. Jadi kita tulis saja laba gitu ya, laba bersih. Ini kita copy saja angkanya. Kita copy di sini. Ininya laba bersih. Jadi ini bisa kemungkinannya dua, bisa laba bersih, bisa rugi. Tergantung data laporan laba rugi yang kita susun terlebih dahulu. Jadi kalau di sininya laba bersih, di laporan perubahan modal kita tulisnya laba bersih. Kalau di sininya rugi, ya kita tulis di sininya rugi bersih. Dan perlu kita ketahui pula dan perlu kita ingat, laba bersih itu sifatnya menambah modal. Sementara kalau rugi bersih, sifatnya mengurangi modal. Oke. Data selanjutnya adalah FRIP. Tuan Andrew. Nah, untuk data FRIP ini bisa ada, bisa tidak ya. Jika Tuan Andrew pernah melakukan penarikan dana atau uang atau harta lainnya dari perusahaan, maka data FRIP ini akan muncul di neraca lajur. Tetapi kalau Tuan Andrew tidak pernah melakukan penarikan harta dari perusahaan, tentunya di neraca lajur tidak akan muncul. Kita cek apakah ada. Oke, ini ada 10.500.000, kita copy. Nah, sini seperti ini. Nah, untuk FRIP itu sifatnya mengurangi modal karena FRIP itu bisa dikatakan kebalikan dari setoran modal. Masih ingat ya? Setoran modal itu adalah pemilik perusahaan menyetorkan aset atau aktiva, bisa berupa uang tunai, simpanan di bank, atau bisa juga aktiva lain yang disetorkan kepada perusahaan. Nah, itu adalah setoran modal. Nah, sedangkan FRIP justru kebalikannya. Pemilik perusahaan mengambil aktiva, bisa berupa uang, bisa juga berupa aktiva lain dari perusahaan. Nah, ini sifatnya mengurangi modal. Karena sifatnya mengurangi modal, maka kita buat di sini jadi negatif. Nah, seperti ini. Rugi bersih juga sama, karena sifatnya mengurangi modal, kita buat jadi negatif. Tapi di soal ini, faktanya adalah yang muncul adalah laba bersih. Nah, kemudian di sini kita kurangkan ya. Ini kita kasih garis dulu. Nah, 270.150.000 kita kurangi dengan 10.500.000. Ya. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Atau bisa juga langsung sebenarnya dengan sum ini. Nah, kita blok yang ini. Hasilnya 259.650.000. Ini hasilnya positif ya. Nah, kalau hasilnya positif, maka kita
kasih keterangannya adalah penambahan modal. Ini bisa dua kemungkinan hasilnya ya. Bisa positif, kita kasih keterangan penambahan modal. Tapi kalau hasil pengurangan ini adalah negatif, karena bisa jadi kalau misalnya di sininya rugi dan di sininya profit, ini sama-sama negatif, kita jumlahkan di sini negatif. Nah, jika negatif maka kita tulis keterangannya adalah pengurangan modal. Atau bisa jadi laba bersihnya itu lebih rendah daripada profitnya. Nah, itu hasilnya pasti negatif. Jadi di sini kita tulis pengurangan modal. Akan tetapi di kasus soal ini faktanya adalah positif ya. Jadi kita tulis penambahan modal. Oke, ini selanjutnya kita jumlahkan juga. Nah, ini keterangannya adalah modal Tuan Andrew. Nah, yang ini akhir ya. Jadi kita bisa bedakan mana data modal Tuan Andrew yang awal dan mana data Tuan Andrew yang akhir. Nah, ini penambahan. Kita tambahkan dengan modal awal. Kita pakai sigma saja ya yang ini. Nah, ini hasilnya 350 juta 10.000 rupiah. Ini kita garis 2 di bawahnya. Nah, seperti ini. Begini hasilnya laporan perubahan ekuitas dari data bengkel mobil sempurna dengan sumber data neraca lajur yang ini ya. Kita kembalikan. Nah, dan laporan laba rugi. Ya. Oh iya, perlu saya ingatkan kembali selalu ya. Selalu diingat bahwa laporan keuangan yang pertama kali dibuat adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, baru kemudian selanjutnya kita menyusun laporan perubahan ekuitas. Kenapa demikian? Karena sebelum kita membuat laporan perubahan ekuitas, jika langsung saja dari neraca lajur kita langsung ke perubahan modal atau perubahan ekuitas, kita akan kekurangan data, yaitu laba bersih. Meskipun di neraca lajur itu ada data laba bersih, nah ini yang bawah, sebenarnya bisa saja kita menggunakan yang ini, tetapi secara prosedural itu sebaiknya kita menggunakan data laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Seperti itu. Ya bisa saja sih sebenarnya menggunakan data yang ini. Tidak masalah. Ya, oke, sebenarnya sama saja. Tetapi untuk lebih mengakuratkan data di laba bersih kita gunakan juga. Gitu. Data akan lebih akurat kebenarannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan tutorial bagaimana menyusun laporan perubahan ekuitas ini ya. Ini adalah laporan paling simpel, isinya hanya sedikit data saja. Tetapi tetap saja siswa harus paham ya, karena ini adalah materi esensial juga di samping laporan keuangan yang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.